Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai Bapak Ibu sekalian. Berjumpa kembali di dalam renungan kebenaran iman hari ini. Kita akan kembali membahas dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah yang kami terima sepanjang hari ini. Kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Pimpinan-Mu kami perlukan ya Tuhan, dan Roh Kudus menolong kami, agar kami mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 20 yang mengatakan, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita mengenal apa yang disebut dengan standar. Kita tahu ada yang namanya standar ISO untuk internasional dan SNI untuk standar nasional Indonesia. Standarisasi berasal dari kata standar, yang berarti satuan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembanding kuantitas, kualitas, nilai dari sebuah hasil karya. Dalam pengertian yang lebih luas, standar meliputi spesifikasi baik produk, bahan, maupun proses. Tidak boleh tidak, standar harus atau sedapat mungkin diikuti agar supaya kegiatan maupun hasilnya boleh dikatakan diterima oleh khalayak umum. Saudara-saudara terkasih, hari ini pun renungan kita berbicara tentang standar pola hidup orang Kristen. Firman Tuhan hari ini di dalam Matius 5 ayat yang ke-20, kata hidup keagamaanmu adalah berbicara tentang pola hidup standar umat Kristen, yaitu kebenaran dalam perilaku kita, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yaitu sikap hati dan pola berpikir kita. Keagamaanmu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan integritas, kebajikan, kemurnian hidup, kebenaran bertindak, kebenaran berpikir, dan standar perilaku dan pola pikir yang diterima oleh Allah. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia tidak lagi hidup dalam keadaan seperti yang Allah kehendaki, atau dengan kata lain tidak memenuhi standar Allah. Sikap dan pola pikir yang Allah inginkan dan diterima oleh Allah adalah ketika seseorang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus dan melalui iman percayanya, ia mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupnya dan menghasilkan buah-buah pertobatan dengan mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar karena mengasihi Tuhan yang telah menebusnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, cara beribadat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu memang sudah benar. Hanya saja terdapat satu kekurangan, yaitu mereka menolak percaya kepada Kristus sebagai anak tunggal Allah. Kita yang telah beriman kepada Yesus tentu harus didukung dengan pola hidup rohani kita yang harus lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Artinya bahwa apa yang kita doakan, kita imani, dan kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, perilaku, ungkapan, dan sikap kita merupakan pancaran dari kedalaman hidup rohani kita. Sebagai orang Kristen, kita jangan sampai jatuh pada sikap ekstrim, misalnya mengagungkan kehidupan rohani saja,
tetapi kurang menjalin kehidupan sosial di tengah masyarakat. Begitu pula sebaliknya, terlalu mengutamakan kehidupan sosial, tetapi kurang mendalami kehidupan rohani. Sebagaimana Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 48 berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah melalui kebangkitan Tuhan Yesus menjadi kesempatan bagi kita untuk berupaya memiliki standar moral yang lebih, yaitu moral yang tidak bercacat dalam seluruh perilaku kita, baik dari sikap hati, motivasi hati, cara berucap, hingga perbuatan dan yang mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan standar kebenaran yang berkenan kepada Tuhan, kita mampu beriman sekaligus menjadi duta Kristus di tengah dunia. Dan pada akhirnya, kita akan meraih anugerah kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Inilah ibadah kita yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk kembali melihat standar kehidupan yang Tuhan inginkan bagi kita. Baik pikiran, perkataan, hati, dan perilaku kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan, dan Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami memiliki hati yang baik, pikiran yang baik, dan menjadi duta Kristus yang baik dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah kami jika dalam kehidupan kami belum sempurna seperti Bapa di surga, belum sempurna seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Pikiran kami tersesat, perilaku kami menyakitkan orang lain, bahkan kepada saudara-saudara kami yang seiman, dan hati kami berpikir yang tidak tepat, yang tidak baik dalam kehidupan kami, yang berbuah pada perilaku yang tidak Tuhan kehendaki. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu hari ini, kami dimampukan kembali untuk kembali melihat dan kembali merubah pola hidup kami, pola hidup mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana di NTT. Ya Tuhan, kami bersatu hati. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Tuhan menolong mereka, memampukan mereka untuk bangkit kembali ya Tuhan, di dalam kesusahan yang mereka hadapi. Dan Tuhan pakai pemerintah dan masyarakat yang mampu, yang sudah memberikan pertolongan, para dokter, TNI, dan semua orang yang terlibat untuk menolong mereka. Biarlah ini menjadi sarana Tuhan untuk menolong dan menghibur mereka ya Tuhan. Berkati semua upaya pemerintah ini ya Tuhan. Berkati makanan, minuman, dan tempat tinggal mereka, agar mereka tetap sehat dalam menjalani kehidupan mereka, tetap dituntun oleh Tuhan. Terima kasih, berkati tangan-tangan yang sudah menolong, yang memberikan persembahan bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Secara khusus untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan menolong, Tuhan kuatkan, dan Tuhan sembuhkan. Melalui obat-obatan dan asupan makanan yang mereka terima, melalui perawatan dari para dokter dan tenaga medis. Semua ini Tuhan pakai sebagai sarana Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berjalan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati upaya pemerintah kami ini. Dan biarlah melalui kasih sayang Tuhan, bangsa kami dan bangsa di seluruh dunia boleh bangkit dan disembuhkan, dibebaskan dari pandemi COVID-19. Berkati Bapak Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dokter dan tenaga medis yang sudah mempersembahkan hidupnya untuk program vaksinasi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru sembahyang syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus.
melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.